Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farah Diba. Kali ini saya akan menjelaskan tentang investasi pada saham. Nah, video kali ini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dan critical journal review dari mata kuliah Manajemen Investasi Pasar Modal. Nah, langsung saja yuk ke materi yang pertama. Mendengar kata saham, mendengar pasar modal, kata pasar modal, mendengar kata investasi. Apa sih itu semua? Nah, yang pertama kita akan ngebahas tentang pasar modal. Apa itu pasar modal? Pasar modal adalah tempat bertemunya kedua belah pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan menggunakan produk keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Nah, setelah tahu apa itu pasar modal, sekarang kita ngebahas prinsip-prinsip pasar modal. Apa aja sih prinsip-prinsip berinvestasi di pasar modal itu? Ada 5 prinsip dasar untuk berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, pergunakan dana lebih atau access fund. Yang kedua, ada carilah informasi sebanyak mungkin mengenai produk investasi yang akan Anda investasikan sebelum Anda memutuskan untuk berinvestasi. Yang ketiga, ada jangan meletakkan seluruh dana kalian pada satu jenis instrumen saja. Yang keempat, ada kenali dulu perusahaan apa yang akan Anda ajak kerjasama untuk melakukan investasi. Yang kelima, lakukan investasi tersebut dengan jangka panjang. Nah, setelah tahu apa itu pasar modal, kita akan beralih ke investasi. Apa sih investasi itu? Investasi adalah mengelola suatu harta atau aset yang akan aset atau harta tersebut menghasilkan di kemudian hari. Nah, setelah kita tahu apa itu pasar modal, apa itu investasi, kita akan beralih ke saham. Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan yang mengklaim suatu penghasilan dan kekayaan perseroan. Pada saham ada minimal pembelian untuk saham. Nah, minimalnya itu ada 1 lot. 1 lot itu sama dengan 100 lembar saham. Nah, kita kan sudah membahas tentang pasar modal, investasi, dan saham. Nah, selanjutnya kita akan memperdalam tentang materi saham. Nah, apa sih keuntungan kalian setelah berinvestasi dengan menggunakan saham? Nah, keuntungan kalian dalam berinvestasi di saham ada 2, yaitu capital gain dan dividen. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, gimana sih keuntungannya? Gimana sih perhitungannya? Nah, keuntungannya itu terbagi 2 seperti yang aku sebutkan tadi. Yang pertama ada capital gain. Nah, perhitungannya itu jika kalian membeli 1 lembar saham seharga Rp1.000, maka seminggu kemudian kalian akan memperoleh keuntungan sebesar Rp100 per lembarnya. Nah, maka harga saham tersebut di seminggu kemudian sebesar Rp1.100. Selanjutnya ada dividen. Dividen merupakan laba perusahaan yang diperoleh perusahaan untuk dibagikan kepada para pemegang saham. Ada 3 ciri khas dari investasi saham. Nah, yang pertama ada mudah, ada terjangkau, dan ada menguntungkan. Kenapa mudah? Karena banyak perusahaan dan manajer investasi yang akan merekomendasikan perusahaan sekuritas mana sih yang cocok untuk diinvestasikan, sehingga tidak sulit untuk melakukan pemantauan dan tidak perlu untuk melakukan pemahaman yang kuat atas teknologi. Yang kedua ada terjangkau. Nah, kenapa terjangkau? Karena setiap bulannya kita hanya memerlukan 100.000 per bulannya, sehingga tidak memerlukan modal yang besar. Nah, sekarang kan orang mikir kalau buka usaha itu harus perlu modal yang besar, harus buka buat ini, buat itu, memikirkan gimana strategi ke depannya, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk investasi di saham, kalian cuman membutuhkan 100.000 doang, dan kalian bisa mengikuti investasi saham tersebut. Nah, selanjutnya ada menguntungkan. Seperti yang udah saya jelaskan tadi, gimana cara perhitungan keuntungannya. Di sini, saya akan menjelaskan satu contoh lagi untuk keuntungan investasi ini. Nah, jika kalian menginvestasikan uang kalian sebesar 100.000 pada 10 tahun yang lalu, maka uang kalian sekarang ada sebesar pada Desember tahun 2020 yang lalu, saya mendapatkan data persenan terhadap keuntungan setiap investasi. Yang pertama ada saham. Saham terdapat 9,24%, obligasi sebesar 8,14%, deposito sebesar 6,92%, emas sebesar 5,61%, dan yang terakhir tabungan 1,99%. Di sini kita bisa melihat perbedaannya antara deposito, tabungan, emas, saham, dan lainnya. Di sini ada perbandingannya dan
sahamnya itu memiliki tingkat tertinggi atas keuntungan. Selanjutnya, saya akan merekomendasikan perusahaan-perusahaan apa saja yang dapat kalian searching nanti untuk rekomendasi investasi. Yang pertama ada Astra, Unilever, ada bank, ada Reksadana, dan lainnya. Maka dari itu, bijaklah kalian dalam menggunakan uang kalian dan berinvestasilah di perusahaan yang kalian percayai. Semoga bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi investasi pasar modal. Dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.